Shalom, kita berjumpa kembali dalam Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani saat ini adalah penolong dalam keluarga. Ayat firman Tuhan kita mau ambil di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebagai manusia, kita diciptakan Tuhan bukan menjadi makhluk individualis. Namun Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang harus saling terhubung dan berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, Tuhan menyatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia perlu bersosialisasi dan berinteraksi. Tuhan membawa segala jenis binatang darat dan burung di udara kepada manusia. Dan manusia menamai segala jenis binatang tersebut dan berinteraksi dengan mereka. Namun demikian, Adam tetap merasakan ada kekosongan dalam hidupnya. Setiap interaksi dan komunikasi dengan binatang tidak dapat mengisi kekosongan dalam hidupnya itu. Ia membutuhkan hadirnya seorang penolong yang sepadan bagi kehidupannya. Tuhan dengan penuh kasih melihat kerinduan Adam ini. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 dan ke-22 diceritakan, Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan menciptakan perempuan dan membawanya kepada Adam. Kemudian menyatukannya menjadi sebuah keluarga. Adam sangat bersuka cita melihat kehadiran perempuan yang dibawa Tuhan. Karena kini ia tidak sendiri dan tidak kesepian lagi sebab adanya seorang penolong yang sepadan dengan dirinya. Melalui kisah Adam dan Hawa ini, kita bisa belajar bahwa yang pertama, ada waktu kita akan tahu bahwa kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Lingkungan yang semakin sulit, dunia yang semakin jahat, dan sebagainya akan membuat kita semakin lama, semakin lemah menghadapi segala permasalahan yang ditimbulkannya. Di saat seperti itu kita membutuhkan orang yang sanggup menguatkan, meneguhkan, dan menolong kita. Sebaliknya, ada waktu di mana kita dibutuhkan orang lain untuk bisa hadir dan menguatkan orang itu. Tidak ada manusia yang sempurna, 100% kuat dan sanggup mengatasi setiap pergumulan hidupnya sendirian. Yang kedua, dalam kondisi hidup kita sekarang ini, di setiap pergumulan yang kita hadapi, kita dapat menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan selalu peduli
dan mengasihi kita. Tuhan mengetahui kebutuhan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami dan melewati setiap pergumulan hidup sendirian. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, sama seperti Tuhan menyediakan penolong yang sepadan bagi Adam, Tuhan juga menyediakan penolong bagi kita. Penolong itu tidak jauh dari kehidupan kita. Penolong itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika Tuhan menyatukan Adam dan Hawa dan membentuk sebuah keluarga, itu dimaksudkan agar mereka saling tolong-menolong. Dan keluarga kita pun juga dibentuk oleh Tuhan dengan maksud yang sama, supaya kita bisa saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan oleh Tuhan agar manusia bisa menghadapi setiap persoalan kehidupan. Kiranya di masa pandemi saat ini, saat kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, kita dapat mengingat kembali kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan penolong dalam diri pasangan kita, dalam diri anak kita, dalam diri orang tua kita, untuk menghadapi pergumulan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Penolong itu tidak pernah jauh, sama seperti Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Marilah kita semua saling membantu, saling mendukung satu sama lain di dalam keluarga, antara ayah, ibu, dan anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di masa-masa sulit dalam pandemi ini Engkau mewujud nyatakan cinta kasih-Mu dan pekerjaan tangan-Mu melalui keluarga kami. Engkau hadir melalui pasangan kami, anak kami, dan orang tua kami, dan siapapun yang berada dalam keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, hari demi hari kami boleh merasakan kehadiran dan karya-Mu yang begitu nyata dan ajaib dalam kehidupan kami melalui setiap komunikasi dan interaksi di dalam keluarga kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Suluh Kristiani hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Suluh Kristiani berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.